Sobat calon guru semuanya, ketika pendaftaran P3K Guru 2024 sudah dibuka, maka kita akan melakukan pembuatan akun SSCSN dan selanjutnya nanti kita akan login ya untuk melanjutkan pendaftaran. Dan salah satu penentu utama kita bisa berpeluang besar untuk lulus seleksi P3K Guru 2024 inilah jumlah banyak sedikitnya formasi yang dibuka yang ada di daerah kita dan juga yang sesuai dengan linearitas ijazah kita. Namun kabar gembiranya untuk seleksi P3K Guru tahun 2024 nanti seluruh honorer akan bisa melakukan pendaftaran. Artinya akan berbeda dengan di tahun sebelumnya yang dikhususkan untuk pelamar kebutuhan khusus dan juga umum. Ketika pelamar kebutuhan khusus sudah melebihi jumlah formasi yang tersedia, maka pelamar umum nggak bisa mendaftar. Namun untuk di tahun 2024 ini nanti seluruhnya akan bisa melakukan pendaftaran teman-teman. Dan pada video ini kita akan membahas yaitu 7 plus minus seluruh guru honorer yang bisa daftar pada seleksi P3K Guru 2024. Kira-kira apa saja dampak positifnya dan juga apa dampak negatifnya, dan apakah kita ini termasuk dalam kriteria guru honorer yang berpeluang lulus untuk diseleksi P3K Guru tahun 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat calon guru semuanya, kabar gembira kita dapatkan dari Prof Nunuk bahwasannya pada seleksi P3K Guru tahun 2024 di sini nanti seluruh honorer bisa daftar seleksi P3K 2024. Namun nanti pada saat penghitungan nilai penentuan kelulusan, maka nanti akan diberlakukan yang namanya afirmasi teman-teman. Artinya seleksi P3K Guru tahun 2024 di sini nanti tidak dikhususkan untuk salah satu kategori honorer saja ya. Artinya seluruh honorer ini nanti akan bisa mendaftar pada seleksi P3K 2024. Tentunya ini nanti akan bisa memberikan peluang bagi teman-teman yang mungkin tahun sebelumnya itu tidak bisa melanjutkan pendaftaran dikarenakan formasinya habis. Ini nanti seluruhnya akan bisa melakukan pendaftaran. Dan hal tersebut tentunya akan berbeda dengan seleksi di tahun 2023 yang mana ketika itu di sini untuk kategori pelamar itu dibagi menjadi dua ya, yaitu untuk kategori pelamar kebutuhan khusus terdiri dari P1, P2, P3 dan juga pelamar pada kebutuhan umum yaitu P4 ya, baik itu dari lulusan PPG maupun juga guru honorer swasta, kemudian guru honorer sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun. Nah, ketika itu waktu pelamaran ini adalah dibedakan ya, yaitu di sini ada 2 tahap. Kalau misalkan di tahun itu di sini kemarin itu ada ketentuan yang lebih detailnya kira-kira seperti ini. Jika kondisinya instansi hanya membuka formasi kurang dari atau sama dengan jumlah P1, maka P2, P3, P4 tidak bisa mendaftar. Namun jika P1 yang mendaftar kurang dari jumlah formasi, maka itu nanti akan menjadi sisa formasi yang akan bisa didaftar oleh P2, P3 dan juga P4. Nah, artinya ketika di tahun itu nanti akan berbeda dengan di tahun sekarang. Misalkan saja di sini itu ada formasi ya di salah satu Pemda misalkan. Nah, ketika itu di tahun sebelumnya itu misalkan di sini ada yaitu kita ambil saja guru bahasa Inggris ya. Misalkan guru bahasa Inggris. Nah, di sini guru bahasa Inggris dibuka ada jumlahnya 11. Ketika pelamar kebutuhan khusus P1, P2, P3 ini jumlahnya itu sudah ada 11 yang mendaftar, maka pelamar umum ini sudah nggak bisa untuk melakukan pendaftaran. Namun di tahun 2024 nanti seluruh honorer bisa mendaftar meskipun formasinya hanya 11. Nanti baik P1, P2, P3 itu jumlahnya ada 50, kemudian ada 500 dari pelamar umum, ini nanti seluruhnya akan bisa melakukan pendaftaran teman-teman. Meskipun demikian seluruh honorer nanti bisa melakukan pendaftaran. Kalau misalkan kita cek untuk rencana mekanisme seleksi P3K 2024, memang di sini nanti tetap difokuskan yaitu diprioritaskan bagi teman-teman XTHK 2, kemudian tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN dan juga tenaga non ASN yang aktif bekerja ya pada instansi pemerintah. Nah, tentunya untuk kuota 100% ini untuk non ASN itulah sebenarnya diberikan untuk penuntasan yaitu honorer yang sudah terdaftar di database BKN. Namun kabar gembiranya di sini nanti seluruh honorer akan bisa melakukan pendaftaran.
Dan di sini kita akan mencoba yaitu untuk menelaah kira-kira kalau misalkan kebijakan ini nanti diberlakukan, tentunya akan berbeda dengan seleksi di tahun sebelumnya. Nah, di sini kita merangkum ya, yaitu terdapat 7 plus minus seluruh guru honorer nanti bisa daftar pada seleksi P3K Guru 2024. Nah, tentunya dengan memitigasi ini teman-teman bisa memetakan diri apakah nanti bisa lulus ataukah enggaknya. Tentunya bisa juga untuk mengatur strategi sejak dini teman-teman. Dan untuk yang pertama yaitu dari dampak positif seluruh guru honorer bisa daftar P3K Guru 2024, yaitu di sini nanti tentunya itu akan meminimalisir formasi kosong ya, atau formasi yang tidak terisi. Nah, tentunya di tahun-tahun sebelumnya itu banyak juga yaitu formasi kosong atau formasi yang tidak terisi, dikarenakan banyak teman-teman itu yang tidak lulus ya teman-teman. Nah, tentunya di sini kalau misalkan kita cek ya, ini kita ambil saja contoh, misalkan di salah satu daerah ini adalah untuk rincian formasinya adalah seperti ini untuk P3K Guru ya. Untuk guru kelas 162, PJOK ada 10, guru agama Islam ada 20 dan lain sebagainya. Nah, tentunya ketika pendaftaran sudah dibuka, di sini nanti untuk kita itu ingin mendaftar P3K, maka kita akan melalui tahapan-tahapan seleksi. Nah, kalau misalkan di sini kita cek pada Permenpan RB-nya, yaitu di sini untuk seleksi P3K tahapannya itu ada 2 ya, sesuai dengan pasal 27, yaitu seleksi untuk P3K terdiri dari 2 tahapan. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yang kedua ada seleksi kompetensi. Nah, tentunya ini merupakan hal yang sangat sederhana, namun kalau misalkan teman-teman tidak cermati sejak dini, ini nanti akan berpotensi kita itu nggak bisa lulus teman-teman. Seperti halnya di tahun-tahun sebelumnya ya, ini banyak sekali teman-teman yang tidak lulus pada tahapan pertama. Nah, di sini kan untuk seleksi yang pertama ini kan kita mendaftar ya, kita membuat akun, kita mendaftar, milih formasi, lanjut, upload dokumen dan lain sebagainya, ngisi biodata, kemudian resume, akhir pendaftaran. Nah, di sini ada tahapan seleksi administrasi ya. Jangan sampai nanti teman-teman di tahun ini tidak lulus seleksi administrasi. Karena kalau misalkan kita nggak lulus seleksi administrasi, kita nanti ya nggak bisa ikut seleksi kompetensi kan. Artinya di sini nanti kita akan gugur. Nah, sebenarnya di sini untuk seleksi administrasi itu adalah hanya untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan juga kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Nah, kalau misalkan di sini kita nggak lulus seleksi administrasi, tentunya di sini nanti ya kita nggak bisa nih untuk ikut seleksi kompetensi. Kalau misalkan di sini sebelumnya itu misalkan untuk guru PJOK ya, misalkan kalau tahun sebelumnya itu untuk guru PJOK ini adalah formasi 10, kemudian sudah dilamar oleh jumlah pelamar kebutuhan khusus yang hanya 10. Kalau misalkan ada 5 atau 2 saja dari guru PJOK ini yang nggak lulus seleksi administrasi, tentunya dia nggak bisa nih untuk lanjut ke seleksi kompetensi. Artinya di sini nanti akan ada formasi 02 ya di tahun ini. Nah, tentunya kalau misalkan disandingkan dengan kebijakan terbaru tahun ini bahwasanya seluruh guru honorer nanti bisa mendaftar, tentunya di sini nanti misalkan guru PJOK formasinya 10 nih. Namun yang mendaftar tentunya di sini akan terbuka untuk umum ya, tergantung dari data Dapodik yang ada di daerah tersebut yang formasi linear dan mendaftar. Misalkan ada 100 nih. Ada 100 pendaftar, baik itu khusus maupun juga umum. Tentunya tahun ini nggak ada lagi ya istilah khusus ataupun umum, namun untuk P1 nanti akan ada perhitungan afirmasi ketika penentuan kelulusan hasil seleksi. Nah, tentunya dengan jumlah formasi 10, kalau misalkan pendaftarannya itu lebih banyak, tentu nanti akan di sini untuk formasi yang kosong ini nanti tentunya akan bisa diminimalisir ya. Dan kemudian untuk dampak positif yang kedua, yaitu tentunya dengan kebijakan ini semua kategori guru honorer ini nanti bisa merasakan ikut tahapan seleksi ya, mulai dari membuat akun, kemudian daftar formasi, kemudian ikut seleksi administrasi, kemudian ikut seleksi kompetensi. Meskipun di belakang nanti kita nggak lulus karena kalah nilai misalkan ya. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwa untuk alur pengadaan seleksi CASN tahun 2024 termasuk juga untuk P3K Guru ini nanti diawali dari kita itu membuat akun SSC ASN ya. Nah, ini untuk tutorialnya sudah kita berikan pada kartu video ini. Nah, kita buat akun, kemudian setelah itu kita login, klik di sini ya. Kita login, kemudian kita upload data, kemudian mengisi data dan upload pemberkasan. Berkas persyaratan sesuai dengan syarat instansi dan juga syarat jabatan yang kita lamar.
kita ikut seleksi administrasi, tentunya ini teman-teman akan semuanya bisa merasakan ikut seleksi administrasi, merasakan menyanggah, kemudian kalau nggak lulus ya, kemudian kita bisa merasakan ikut seleksi kompetensi. Nah, tentunya di sini nanti semua kategori guru honorer ini nanti semua bisa mendaftar, artinya kita bisa merasakan ya semua tahapan seleksinya teman-teman. Dan selanjutnya untuk yang berikutnya ya, tentunya untuk yang ketiga yaitu dampak positif seluruh guru honorer bisa daftar P3K 2024. Inilah tentunya akan bisa menjadikan seleksi ini lebih selektif teman-teman. Jadi proses seleksi akan lebih selektif. Tentunya untuk seleksi akan bisa lebih efektif. Nah, di sini berdasarkan dari kecermatan pemahaman informasi pendaftaran. Nah, tentunya ketika teman-teman nanti pendaftaran sudah dibuka, ini harus selalu pantau yaitu informasi di SSCSN dan juga formasi jabatan serta website resmi dari instansi kita masing-masing. Apakah nanti di sana itu ada persyaratan tambahan ataukah tidak? Tentunya kalau misalkan kita nggak sesuai dengan persyaratan yang disampaikan oleh masing-masing instansi, tentunya ya kita berujung tidak akan lulus seleksi administrasi ini. Jadi dengan adanya seluruh guru honorer bisa mendaftar, tentunya proses seleksi nanti akan bisa lebih selektif ya. Artinya nanti akan bisa dipilah-pilah nih, mana yang cermat, mana yang di sini memahami betul terkait informasi pendaftaran. Nah, seperti ini sebagai contohnya seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya untuk seleksinya nanti ada dua tahap, yaitu seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi. Kalau misalkan di sini dari jumlah pendaftar ya, inilah untuk contoh di tahun sebelumnya. Kalau misalkan di sini misalkan saja untuk di sini ada guru agama Katolik ya. Guru agama Katolik di sini formasinya hanya ada 2. Namun yang mendaftar ada 20. Nah, tentunya di sini nanti akan bisa lebih selektif nih. Yaitu tentunya akan mendapatkan ASN P3K yang tentunya itu yang terbaik teman-teman. Dikarenakan nanti untuk penentuan kelulusan itu kan selain afirmasi itu juga berdasarkan dari perolehan nilai yang terbaik. Dengan bertambahnya jumlah pesaing tentunya nanti untuk mendapatkan hasil terbaik ini akan bisa tercapai. Dan untuk yang berikutnya tentunya dampak positifnya seleksi akan lebih fair ya, atau seleksi akan berasa lebih adil. Karena apa? Karena tidak ada pengkotak-kotaan. Mana itu P1, mana itu P2, mana itu P3 dan juga mana itu P4. Jadi berapapun formasinya seluruh guru honorer nanti akan bisa mendaftar, tentunya nanti semua akan bisa merasakan ikut seleksi teman-teman, dan tidak ada yang dibeda-bedakan. Dan berikutnya di sini kita berbicara gantian ke dampak negatifnya ya. Dampak negatif seluruh guru honorer bisa daftar P3K 2024 ini adalah untuk yang pertama, yaitu tentunya hal ini tidak akan berdampak pada daerah yang tidak membuka formasi sama sekali. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau misalkan daerah nggak buka formasi sama sekali, itu sama halnya tidak menyelenggarakan seleksi P3K guru. Nah, kita ini untuk mendaftar P3K guru itu kan dasarnya dari Dapodik ya. Dapodik sesuai dengan wilayah kewenangan kita. Misalkan saya itu berada di Kabupaten A, daerah saya nggak menyelenggarakan seleksi P3K guru, berarti kan saya nggak bisa nih untuk melakukan pendaftaran. Mungkin untuk sebatas membuat akun SSCSN itu bisa, namun untuk tahapan mengisi biodata bisa, kemudian memilih jenis seleksi dan juga memilih formasi ini nggak bisa karena daerah kita ini nggak menyelenggarakan seleksi. Kemudian juga selain itu yaitu terkait tentang formasi total maupun juga formasi linear. Di sini kalau misalkan nggak ada yang sesuai dengan ijazah kita, tentunya ya kita nggak bisa nih untuk melakukan pendaftaran. Katakanlah misalkan untuk formasi PJOK ya, misalkan daerah saya untuk formasi PJOK ini tidak dibuka misalkan. Nah, saya ketika memiliki ijazah PJOK ya tentunya saya nggak bisa nih untuk melakukan pendaftaran. Jadi salah satu dampak negatifnya yaitu tentunya nggak akan berdampak pada daerah yang tidak membuka formasi sama sekali atau nggak membuka formasi yang linear dengan ijazah yang kita miliki. Dan selanjutnya untuk dampak negatif yang kedua yaitu tentunya sepertinya seperti ini. Yaitu dampak negatif berikutnya adalah jika jumlah formasinya itu ternyata hanya sedikit, maka pelamar non prioritas ya ini tentunya akan terkesan hanya menjadi penggembira saja. Artinya kita hanya merasakan ikut seleksi, namun untuk harapan bisa lulus ini tentunya nanti akan sangat kecil ya. Tapi kan nggak masalah ya, yang penting kita bisa ikut seleksi nih. Meskipun nanti untuk peluang kita lulus ini tentunya agak kecil juga ya. Misalkan saja di sini untuk aturan selama ini yang baru kita dengar ya, ini adalah untuk
seleksi P3K 2004 ini kan diutamakan untuk yang sudah terdaftar di database BKN ini. Nah, katakan saja misalkan di sini kita itu adalah melamar formasi guru matematika. Guru matematika di sini jumlah formasinya ada 10, kemudian pendaftar karena seluruhnya dibuka untuk umum, artinya dari seluruh kategori semua guru honorer bisa mendaftar. Misalkan jumlah pendaftar guru matematika ini ada 200 misalkan. Ada 200 pendaftar guru matematika. Tentunya akan diutamakan nih, yaitu untuk yang guru honorer sudah XTHK 2, kemudian sudah masuk data BKN dan lain sebagainya. Tentunya untuk kita yang kategorinya itu yang paling bawah ya, misalkan guru swasta atau mungkin juga lulusan PPG, ketika nanti diberlakukan afirmasi, kita kalah perankingan dan juga nilai dan juga afirmasi ya, maka dari 200 orang ini yang diterima hanya ada 10 karena formasinya ini hanya ada 10 ya. Tentunya kalau misalkan kita menemukan sebuah situasi kondisi seperti ini sama halnya saya itu hanya sebagai penggembira saja. Namun nggak masalah, tentunya di sini dampak positifnya kita bisa merasakan ikut seleksi nih. Dan untuk dampak berikutnya ini tentunya teman-teman juga memiliki ide atau gagasan, maka silakan teman-teman yang punya ide dampak positifnya apa dan dampak negatifnya apa yang belum kita bahas di sini, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Pokoknya entah itu nanti kebijakannya apa, semoga di tahun ini kita lolos diangkat menjadi ASN P3K Guru 2024 teman-teman.